lagi bareng aku Sales PTK tentunya di Sahe 12 TV. Di video kali ini seperti biasa aku mau mereview film yang baru saja rilis kemarin di tanggal 13 November 2020, which is masih hot-hotnya dan lagi banyak banget di review sama orang-orang. Terlebih karena bintangnya tuh bener-bener jadi bintang favorite, banyak sutradara, banyak director. So sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, tekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya dan tekan tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa ya untuk juga follow Instagramnya Sahe 12 TV dan juga aku kemahan gitu ya, Sales PTKA, nanti ada di deskripsi box ya untuk linknya. By the way, jadi kemarin aku tuh udah sempat lihat kan nih di berandanya Disney Hotstar, aku scrolling dan udah ada film Indonesia yang kembali rilis dan aduh udah deh kayaknya aku tuh ngeliat bintangnya tuh bener-bener kayak oh my god, favorit aku banget, seperti kalau bukan Angga Yunanda dengan film Di Bawah Umur. Langsung aja yuk kita review bareng-bareng filmnya. Ibu sudah bilang, ibu gak setuju kalian pacaran. Jadi film Di Bawah Umur ini kan tadi seperti aku bilang ya, kalau itu rilisnya tanggal 13 November 2020 di Disney Hotstar dan dibawahi oleh Production House Screen Media Films dan didirect oleh Emil Heradi. Kalau aku lihat sih case-case-nya itu kayak case-case mudanya ya, yang bikin aku tertarik untuk nonton ini ya pasti karena main lead-nya Angga Yunanda sebagai Aryo, terus juga ada female lead-nya pemeran utama wanita di sini Yuriko Angelin sebagai Lana dan juga Naufal Samudra sebagai Kevin, and also ada Gracia Adelia sebagai Naya. Dan juga ada banyak artis-artis papan atas Indonesia yang udah wara-wari di TV seperti Surya Saputra, terus ada Abi Ramzi, terus ada Sylvia Fuli dan masih banyak lagi sih. Amel Carla juga main loh di sini, tapi jadi pemeran pendukung wanita, yaitu jadi temennya si Yuriko Angelin atau si Lana. Untuk kisah atau alur cerita ya, sedikit sinopsis yang mau aku bahas tentang film Di Bawah Umur. Jadi film itu mengisahkan perjalanan cinta atau kehidupan anak SMA dengan berbagai intrik di dalamnya, dari mulai MBA, Married by Accident, terus juga bolos-bolos sekolah, anak sekolah yang datang ke klub, ada anak sekolah yang misalnya cowok ya itu kan masih menuju beranjak dewasa ya, yang main di kamar mandi, main video-video sambil begitu-begitu. Astagfirullahaladzim, ya aku nggak tahu sih sebenarnya. Jadi di situ kayak benar-benar menceritakan kehidupan anak SMA pada zaman ini. Menurut kalian tuh aku tuh kayak agak sedikit gimana ya, kayak ada yang nyari cewek, duitnya banyak, itu si Kevin pas lagi di kayak kalau menurut aku sih itu kayak syutingnya di kota tua, dia kayak lagi nyari cewek bayaran kayak gitu, dapetin ya kayak PSK di pinggir jalan gitu loh si Kevin, dengan uangnya setumpuk itu di dompet. Gila, kayak kalau zaman aku sekolah tuh gak relatable banget, itu duit dari mana? Kalaupun duit nilep hasil SPP kayak nggak sebanyak itu deh, itu tebel banget. Wah, itu dari mana uangnya si Kevin? Terus juga yang nonton tadi aku bilang nonton video si cowoknya tuh lagi ya begitulah ya, kayaknya sih begitu, bolos-bolos sekolah, dan ada percintaan, ada yang senior, ada yang cantik, ada yang biasa aja. Nah di film ini bakal kalian disuguhkan dengan beberapa adegan seperti itu. Tapi sih kalau menurut aku ya, balik lagi ya, di zamanan aku kayaknya enggak, di zamanan aku pada saat itu ya, beberapa tahun silam, kayak di masa sekolah SMA tuh enggak sevulgar mereka sih, maksudnya tidak sevulgar kisah di film Di Bawah Umur ini. Kalau menurut kalian gimana? Coba drop your comment di bawah ini ya. Apakah banyak adegan-adegan di film ini yang relatable dengan kehidupan kalian? Aku nggak akan begitu banyak spoiler alert tentang film ini karena aku akan mengajak justru kalian untuk nonton di Disney Hotstar. Menurut kalian filmnya kayak gimana? Makanya aku akan lebih memberikan pandangan aku, pesan-kesan aku setelah aku menonton ini. Kira-kira apa? Ini dia. Yang pertama adalah terlalu banyak adegan film yang vulgar. Aku nggak tahu ya, itu ratingnya 13+, tapi di sini kita benar-benar kayak diliatin tete. Sebel banget ya diliatin tete. Terus juga ada adegan mantap-mantap di mobil, itu gila banget sih si Kevin yang sama PSK-nya itu loh. Gitu parah, asli parah. Terus kayak dilempar something itu ke temennya, itu kayak menurut aku oh my god. Itu kayak aduh bikin ya, kalau ada aku nonton kayak harus didampingin sama aku, terus matanya tuh harus ditutup tuh, nggak mungkin dia nonton ini gitu loh. Terus kalau menurut aku sebenarnya alur kisah cerita di film ini tuh kayak
ya lumayan cukup mau dibuat menjelimet, tapi justru kayak lama-lama kok kayak FTV di SCTV by the way ini, mohon maaf ini. Jadi kayak aku tuh nggak ngerti juga sih apa karena bintang-bintangnya yang beberapa yang actingnya cukup datar menurut aku, yang nggak bisa mengimbangi actingnya Angga Yunanda atau kenapa ya. Jadi kayak kurang explore aja sih dari sisi alur ceritanya. Terus juga di sini si Angga Yunanda yang menurut aku ya, di sini kan Angga tuh jadi ala-ala dibuat fuckboy, bad boy. Ya aku tuh nggak ngerti film-film zaman sekarang itu. Kayak kemarin aku nonton Malik Elsa, itu super duper si Maliknya tuh ala-ala Dilan gagal, tau gak sih? Dan aku tuh kayak ngerasa kalau si Angga ini kayak mau dibuat-buat ala Dilan atau gimana gitu. Tapi kalau menurut aku sih dari segi pembawaannya ya cukup lumayan menghibur lah gitu. Karena kan selama ini kayak si Angga tuh terkenal dengan acting dia di film sebelumnya kayak Mariposa dan Garis Biru tuh cocok kalem, yang maksudnya ya nggak yang kalau di sini kayak urakan, kayak yang liar gitu loh, dengan jaket apa sih tuh, jaket kulit ya. Terus dengan jalannya, aduh pokoknya di sini kalian akan melihat Dilan versi sekian-sekian sih. Tapi menurut kalian ini Dilan mirip Dilan atau enggak? Kalau aku sih kayaknya lanjut deh kalau kayak gitu ya. Terus juga seperti yang tadi aku bilang, ada banyak aktor dan aktris papan atas di sini. Ada Surya Saputra, ada Sylvia Fuli, ada Ramzy, ada Titi Rajo Bintang ya. Kalau nggak salah Titi Rajo Bintang sebagai orang tuanya si itu apa neneknya si Aryo. Nah di sini, dan kalau misalnya acting mereka ya kita nggak perlu bahas satu persatu ya, karena memang udah jam terbangnya udah banyak ya Wak. Jadi udah pasti actingnya udah sangat luar biasa kayak gitu. Dan yang aku sayangin dari film ini adalah, aku nggak ngerti ya ini dari sudut pandang aku apa kalian akan setuju atau enggak, tapi kalau menurut aku Yoriko Angelin as Lana itu kayaknya coba deh kalian, ada nggak sih pemeran wanita yang justru kayaknya lebih cocok? Coba kita berpikir sejenak. Kan kalau misalnya si Milea itu Vanessa Priscilla tuh kayak udah ngeklop banget ya, udah kayak menyatu gitu loh. Milea itu ya Vanessa. Nah ini tuh si Lana tuh aku kayak nggak habis pikir, tau nggak sih right ininya. Kenapa sih harus Yoriko Angelin? Why? Karena dia tuh menceritakan anak sekolah, anak SMA, pindahan dari suatu kota, bukan di Jakarta, tapi ke sekolah dan dananya tuh bener-bener kayak yang full makeup, pakai eyeshadow, pakai lipstick. Oh my god, udah kayak anak-anak kuliah yang gimana sih, nggak pantas banget jadi anak SMA kalau menurut aku. Ya ampun, kayak makeupnya terlalu tebal kalau menurut aku. Dan kalau misalnya dia mau jadi bintang di sekolah tersebut, itu maksudnya jadi kayak apa ya, si wanita yang ngehits dan disukai banyak orang. Kalau menurut aku mungkin jangan dulu Yoriko Angelin deh gitu, karena chemistry-nya pun gak begitu dapet sih sama Angga Yunanda. Kenapa bukan Siva Haju? Atau mungkin Aureli Ribeiro, bener gak sih? Atau siapa lagi? Siapa lagi coba? Ya pokoknya kenapa sih gak Siva Haju aja? Itu sih kalau menurut aku. Ya ampun, terlalu memojokkan ya Cie, enggak gitu ya. Terus juga di sini tuh karena aku tuh kayak mikir gitu loh, maksudnya si Yoriko Angelin itu sebenarnya bukan artis papan pendatang baru banget sih, karena sebelumnya dia tuh udah berperan juga di Dilan 1991 sebagai sepupunya Dilan gitu. Dan di situ setelah itu ya, jadi si Yoriko Angelin sebagai Lana ini adalah sepupunya Dilan di film Dilan, berperan sama Angga Yunanda kan. Nah sebelumnya si Angga Yunanda ini berperan di Dua Garis Biru dan Mariposa sama Zara Adisti, which is dimana si Zara itu adalah adiknya Dilan. Jadi sebenarnya si Angga ini udah acting dengan beberapa orang yang ada di film Dilan ya, luar biasa sekali loh Angga Yunanda. Dan apalagi ya, kalau menurut kalian apalagi sih yang bisa diulik dari film ini? Kalau aku sih lebih kayak ke pemeran itu sih, si Lananya sama si Angganya kayaknya chemistry-nya tidak ngeklop gitu loh, kayak Angga sama Zara kan udah klop banget, tapi walaupun kalau misalnya mereka diketemukan di film ini akan jadi bosan sih jatuhnya, karena kan udah beberapa film mereka bareng. Kalau misalnya di sini mereka bareng lagi kan mungkin akan dia lagi gitu. Jadi mungkin ya kalau misalnya mau mencari pemeran wanita yang bisa chemistry-nya dapet, coba Angga berperan sama Siva Haju ya. Ini kayaknya Siva Haju lovers deh. Sama Siva Haju mungkin akan lebih keluar, dan karena udah sayang banget sih. Aku udah ekspektasi aku tinggi juga dengan film ini di bawah umur, karena aku lihat trailernya juga kayak sangat
ini ya sangat bukan vulgar sih, trailer itu benar-benar kayak menarik kita untuk wow di bawah umur apa nih, pengen banget kita nonton. Tapi setelah nonton ya seperti ini adanya, ya udahlah so far cukup menghibur di masa pandemi ini. Dan nontonnya di Disney Hotstar, tapi lagi-lagi nih Disney Hotstar mengeluarkan film Indonesia yang sungguh tidak bisa terpuaskan. Bener gak sih? Beberapa film di Disney Hotstar dari Indonesia tuh bener-bener kayak menurut aku ekspektasi tuh bener-bener kayak turun banget sih gitu. Mungkin Disney Hotstar bisa agak sedikit pilih-pilih lagi ya kalau mau mengeluarkan film. Apalagi nanti aku mau review juga Denting Kematian. Aduh udah kayak pusing banget kepala nonton Denting Kematian. Jadi tetap Asian terus di channel ini. By the way, aku mau ngasih rating dulu dari 1 sampai 10. Menurut aku dari keseluruhan film ini 7,5. Kenapa 7,5? Karena ya tadi dari segi pemainnya, terus chemistry yang didapat. Tapi aku cukup tertarik dengan Angga Yunanda, sukses terus. Dan semoga ada proyekan film berikutnya. Dan aku juga nunggu film dia sama Putri Marino. Kita akan lihat gimana Angga Yunanda sama Putri Marino. Semoga bisa jauh lebih baik dari film ini ya. Dan buat kalian adik-adik manis yang nonton film ini, tolong didampingi dengan kakak kalian, tante atau ibu ya, karena kalau kalian nonton sendiri aduh ngeri-ngeri nanti dipraktekin kan, bukan lagi. Jadi harus didampingi sekali lagi. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Udah ya, cukup segitu aja. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe channel ini ya. Thank you, bye.